Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Puff, kembali lagi ya. Udah sekian lama saya nggak upload video. Nah, ya ini saya udah janjian sama temen, mau ngambil Vespanya ya untuk eh, coba ngerapihin ya sekedar hidup. Tapi sayang ini karena faktor di hujan-hujanin, panas-panasin ya. Nah, ini Vespa udah hampir nggak aktif, 10 tahunan juga mungkin kali ya. Sekalinya jalan ya mungkin hanya nggak jauh gitu kan. Info dari yang punya teman saya ini, Om Andi, bilang terakhir hidup dipakai nggak ada tenaganya gitu kan. Oh ya udah, coba ntar kita cek ya. Akhirnya janjian bisanya malam Jumat, malam Sabtu ya, pulang kerja saya dari kantor langsung mampir ke rumah Om Andi. Jadi ntar Sabtu kita bongkar biar banyak waktu karena liburnya cuma Sabtu Minggu. Ini penampakan mesinnya ya, ya saya rasa juga nggak hidup dikarenakan tangki juga banyak sampah-sampah karat ya. Seandainya diisi bensin juga ya nggak mungkin. Akhirnya ya berencana di step aja sampai rumah ya. Oke Sobat Puff, kita lanjut lagi untuk proses selanjutnya ya. Alhamdulillah ya Sobat Puff ya, motor udah nyampe rumah ya, tinggal kita oprak-oprak aja ya. Rencana saya mau ngecek kondisi bloknya, kemungkinan ya kalau nggak ada tenaga ya bisa di blok gitu kan, biasanya ngempos atau settingan karbu nggak bener gitu kan, di setting mungkin karena bocor juga gitu kan, nggak bakal kena gitu ya. Kita percepat aja ya untuk proses bongkar-bongkarnya. Yang pertama sih saya pengen ngecek tangkinya karena pas dibuka tangki itu dalamnya ya sampah karat ya. Percuma kalau mesinnya rapih tapi jalur bensin utamanya itu kan tersendat-sendat karena kotoran. Ya, kita bongkar dulu ya untuk joknya. Jok bautnya ada 3, yang depan ya, belakang juga 3. Ya udah lama saya nggak kotor-kotoran main oli Vespa ini. Ya alhamdulillah ya bisa ngebongkar Vespa lagi ya. Dulu zaman-zaman bujang ya mainannya beginian gitu kan. Nah, ini juga termasuk kendaraan ya yang saya pegang dulu gitu kan. Jadi kenal Om Andi ini di kuliah ya karena dia pakai Vespa gitu kan. Berawal dari tegar tegor ya, akhirnya sering nongkrong bareng, jadi ketemu di kampus ya, satu tongkrongan kampus ya. Dari Vespa ini ya sampai sekarang ya saya masih berteman baik dengan Om Andi ya. Ya makanya satu Vespa itu ya slogannya bener gitu kan, dulu ya sejuta saudara ya, tapi nggak tahu kalau sekarang apa masih sama.
berhubung udah hampir 10 tahun nggak main Vespa, yang nggak tahu dengan kondisi eh, istilahnya apa ya, komunitas Vespa sekarang gitu kan. Ya mungkin sekarang mah slogannya beda ya, menjadi satu Vespa puluhan juta. Satu Vespa puluhan juta ya, karena harganya ya nggak masuk akal gitu kan. Oh iya, ini juga berencana hmm, akan dijual gitu kan, jika emang ada harga yang cocok gitu kan, dikarenakan ya sekarang udah harganya lo udah lumayan ya, yaitu satu Vespa puluhan juta gitu kan. Kali aja ada yang minat dari sobat Vav. Tapi ya dengan kondisi apa adanya gitu kan, dan saya ntar bakal nge-review apa aja kekurangan dari motor ini gitu kan. Tapi setelah jadi gitu kan, enak dipakai, maksudnya udah dites jalan, apa aja yang kurang, yang perlu diperbaiki gitu ya. Sebenarnya awalnya sih cuman hanya sekedar hidup dulu nih ya, kalau emang ada eh, kendala harus ada part yang diganti gitu kan. Ya kalau ada partnya ya mungkin ntar saya cari-cari dengan part bekas stok punya saya gitu kan. Nah yang ini saya coba bongkar karbu dulu ya, pokoknya bongkarin aja antara blok sama karbu sama tangki ya. Saya mau fokus ke jalur pengapian sama distribusi bensinnya ya. Kalau dicek dari spool sih apinya masih bagus gitu kan, cuman nah ini kondisi bloknya tadi ada kebocoran ya. Mungkin faktor ya, udah terakhir saya megang di mesin 2010-an kalau nggak salah ya, antara 2009 sampai 2010 nih saya yang megang ya. Nggak tahu lagi Om Andi apa emang dia megang sendiri utak-atik. Emang kalau dulu nih Om Andi setiap kerusakan ya saya yang megang gitu kan. Ya dulu nyari tambah-tambahan buat jajan tuh ya begini, bener-benerin Vespa temen gitu kan ya. Termasuk Om Andi ini ya kalau dibilang pasien dulu. Dia juga ini sempet ngechat di saya ya, cuman karena udah usia nih, faktor chatnya juga udah kelamaan ya, mungkin kejemur hujan gitu ya, kena panas hujan maksudnya ya. Jangankan mau kendaraan jadul ya, mobil baru aja kalau sering jemur tanpa istilahnya dirawat gitu kan, pasti ada pecah-pecah gitu ya. Ini ada beberapa bagian yang retak-retak untuk catnya ya, apa mungkin catnya jelek dulu pas ngecatnya gitu kan ya. Dulu juga jatuhnya ya saya masih coba-coba ya, bukan ahli. Kalau dulu nyari belajar tuh ya saya dapat dari senior gitu kan. Mungkin kalau pernah ada yang tahu di Depok gini ada yang namanya bengkel Vespa nenek gitu kan ya. Nah, itu saya belajar dari senior saya gitu kan. Dia dulu ketua Depok Vespa Club
Nah sekarang udah almarhum, bengkelnya dijalanin anaknya sekarang ya, Om Parit. Nah dia juga ngechat, hasilnya saya pantau di Facebook ya bagus gitu kan, emang bapaknya dulunya tukang ngecat nge-repair mesin juga gitu kan, bikin sespan dulu juga. Bagus lah kreasinya gitu ya. Ya saya belajar banyak juga dari beliau gitu. Nah inilah apa ya, hasil hasil ya belajar dari beliau ini ya. Modal punya kompresor berani gitu kan beli, ada yang nawarin minta tolong dicetin ya kayak Om Mandi, ya akhirnya saya kerjain gitu kan. Zaman-zaman kuliah buat jajan sama buat jalan-jalan ya, alhamdulillah ya. Ya biarpun nggak berhasil di perbengkelan, seenggaknya saya bisa gitu kan buat meraktekin ya buat sehari-hari, karena emang saya punya kendaraan sendiri gitu kan. Ini masalah di blok ya, ternyata bau tanamnya agak sedikit bermasalah, makanya dia agak-agak kurang kurang apa ya, kurang gigit mungkin pas apa kena getaran gitu kan, lama-lama kendor bisa jadi ya. Kurang cek juga Om Andinya gitu kan. Jadi bagusnya sih dibeliin partnya nih ya, kayak buat tanamnya. Dan untuk yang ini kan masih 11-11 ya, untuk yang di bagian rengkesnya enaknya dinaikin jadi 12 biar gigit lagi ya, karena ini bautnya udah, dratnya udah tipis. Takutnya ya pas lagi enak-enak jalan dia kena kompresi yang begitu besar jebol gitu kan, sayang. Makanya saya coba cek, kalau emang masih bisa ya mungkin buat harian aja hiji rumahan lah masih aman gitu, tapi kalau buat touring ya janganlah, mendingan diganti. Emang berawal cuman hanya sekedar hidup dulu ya, dan cari tahu ntar kerusakannya apa aja, ntar kalau ada partnya kita set ulang lagi. Ya syukur-syukur ada yang mau dengan kondisi seperti ini gitu kan. Tapi nanti misalkan emang dia pengen diganti, ya ntar saya bantu ganti. Udah, kalau dibilang ya sedikit ragu deh saya dengan buat tanam ini gitu kan. Tapi kalau hanya untuk sekedar jalan sore ya masih aman lah. Tapi kalau untuk touring jauh ya masih, kalau saya pribadi ya masih ragu gitu kan, dibanding trouble di jalan mendingan kita antisipasi dari awal gitu kan. Untuk kompresi ya masalah hanya di baut tanam. Karbu juga masih standar, karbu kecil ya, karbu kecil, aduh lupa saya untuk karbu kecil itu 2015 nggak salah ya, super orisinil Gelorto. Nah untuk pembersihannya ya ini udah kelar bersihin, jadi tadi emang saya nggak rekam untuk proses bersih ini. Intinya lubang udara tutupnya gitu kan biar bensin ngalir,
bensin kotoran di dalam saya bersihin juga, saya bongkar. Nah ini seharusnya sih di amplas, dialasin kaca ya, amplas lembaran. Ini blok juga masih aman ya, masih layak pakai lah. Orsinilnya sama ngerok kotoran karbon bekas pembakaran ya, biar napasnya lega lagi ya. Kalau hidung mah kayak ada upilnya gitu kan, gak enak, napas tuh berat. Tapi kalau udah bersih ya plong gitu. Kita rakit ya untuk proses perakitan tangkinya ya, pasang kembali ya, untuk keran bensinnya. Wah, ini saya nemu Vespa lagi nih ya, rumah Vespa. Rumah Vespa. Vespa itu kan jatuhnya tawon ya kalau bahasanya ya. Nah, ini Vespa bersarang Vespa. Wah, lumayan nih sarangnya nih. Tawon. Nah, sepertinya emang jadi sarang ini ya. Ini kayak ada bangke apa ini ya, kelawar kayaknya nih. Udah ya puluhan tahun ngejogrok, 10 tahun nggak aktif motor ya. Kalau dulu sama Om Andi ini dipakai kuliah ya, boncengan sama ya, dulu saya kenal tuh ya pacarnya siapa ya, si Ria kalau nggak salah, ada di satu satu kelas dia. Seru juga kalau ngelihat dia tuh kuliah bareng gitu kan, pulang pergi naik ini gitu kan, yang punya kenangan mungkin dia. Tapi sayang ya bukan jodoh. Maaf Om Mandi ya, dibahas mantannya. Ya, makanya ya Vespa itu mahal ya, karena mungkin buat penggunanya itu ya punya kenangan tersendiri gitu kan. Ya, contohnya Om Mandi ini ya dari Vespa ini ya mungkin kenal saya gitu kan, kenal Tante Ria. Kalau sekarang udah jadi tante ya kali ya, udah punya anak. Halo Tante Ria kalau nonton. Ini motor yang pernah ngeboncengin Tante Ria. Ini saya lem tribun ya, pokoknya untuk blok ya biasa dari dulu ya, emang pakai tribun aja lah. Cuman ya harus sering-sering ngecek gitu kan, kalau udah terasa tenaga kurang ya berarti bocor aja, olesin lagi gitu kan, berarti ada masanya gitu kan. Ya, kayak Mio saya aja gitu kan, emang sekarang juga udah terasa tenaganya berkurang ya, kemungkinan ada kebocoran. Kompresinya bocor, sama ini juga kompresi bocor, makanya boncengan tanjakan nggak ada tenaga ya. Laporan dari Om Mandinya seperti itu.
ini saya masih pakai baut lama ya. Cuman asli murnya kan kalau bawaannya dari sebelumnya gitu kan mur kecil ya, 2 mur kecil 2 mur gede. Yang mur kecil ini saya tukar ke blok mesin, saya cari yang murnya agak gedean biar dia gigitnya daya gigitnya itu lebih banyak gitu kan ya, dibanding mur yang kecil itu kan mungkin ulirnya hanya beberapa. Emang bagusnya pakai murnya yang gede kalau buat blok. Syukur-syukur dapat yang panjang ya, mur panjang tuh kan ada yang biasa di bengkel-bengkel adalah beli mur panjang. Ini ada kendala sepertinya drat yang atas agak los gitu kan, tadi pas kencengin enteng gitu, nggak kayak yang lain gitu kan. Akhirnya coba tuker, kali ada yang lebih berat drat-dratnya gitu kan. Emang awalnya ini saya balik gitu, yang tadinya di luar bautnya karena udah ke gerus mungkin sering bongkar-bongkar, ini mulai saya tuker ke blok mesin, ke rengkes mesin. Jadi ya ngakalin biar gigit gitu kan, biar nggak gigit ya. Enaknya sih di tap ulang gitu kan, jebolin dulu 12 bor, tap kasih baut 12, dibor lagi bikin 11 ya. Kalau emang pengen 12 ya udah langsung 12 gitu kan. Kalau saya sih enakan 12 karena lebih gede gitu kan diameternya, cengkramannya juga mungkin lebih enak gitu. Hampir rata-rata saya yang sespan juga pakai 12. Kalau udah gede ya naikin 14 bor, masukin baut 14, dibor, tap pulang lagi 12, ya udah gitu aja terus. Untuk alatnya saya punya gitu kan, jadi nggak perlu bawa tukang bubut, males banget gitu kan harus nyopot mesin, aduh. Cuman karena udah tersimpan lama ya, jadi nyari-nyari itu kayak kemarin pengen nyari kunci apa tangki kan, kunci tangki itu khas banget gitu di Vespa. Dulu punya, inget ya punya gitu kan, naruh pas dicari-cari ya nggak ada gitu. Ribet nih rapin tangkinya nih.
Ya alhamdulillah sih udah kotoran yang ada di tangki itu keluar, ya mudah-mudahan nggak kendala gitu kan. Tapi kalau emang ada yang minat pengen diganti untuk tangkinya, ya ntar saya bantu cariin gitu kan. Emang bagusnya diganti gitu, atau di repair, dibelah lagi si tangkinya, dibelah, di bersihin, bener-bener dibersihin gitu kan. Karena eh, ya faktor usia juga gitu kan, terus si penggunanya juga eh, apa ya, untuk penyimpanan kendaraannya ya di luar ya, kena matahari, kena hujan ya. Untuk body aja nih ada beberapa bagian ya yang udah menunjukkan karat-karatnya gitu kan. Ya anggap aja motor ini bahan ya, tapi bahan juga masih enak dilihat gitu kan. Untuk harga bicara harga bingung ya, karena emang bukan motor saya gitu kan. Baiknya ya langsung ke Om Andi ya, atau ntar nanya ke saya gitu kan. Ya pengennya sih di atas 10 gitu kan, cuman kalau ngelihat kondisi eh, body gitu, dia ada beberapa bagian ya yang karatnya udah lumayan. Soalnya untuk repair body mungkin banyak pengguna sekarang tuh agak ya nggak mau ambil pusing gitu kan, karena mahal untuk biaya cat, biaya ganti dek gitu, pengelasan. Tapi kalau emang minat gitu nanti ya, dan hanya sekedar ngerapiin bagian yang keropos ya, ntar saya bantu dengan las listrik gitu kan, ngebuang bagian karat, disulam ya pakai plat yang sama gitu, bisa gitu kan. Cuman ya deal-dealannya ya ntar ya terserah lah gitu, kalau emang ada yang minat mau dirapiin atau hanya ya dengan kondisi apa adanya gitu ya, monggo gitu kan, silahkan. Kalau saya hanya ya satu, kalau dibilang kangen gitu kan bongkar-bongkar seperti ini, karena emang udah lama. Terakhir saya ngerapin sespan emang niat ya buat ajak hiji harian liburan kalau Sabtu Minggu gitu sama anak, cuman ya nggak jadi. Gue nggak jadi ya, jadi emang udah jalan ke, bingung karena dulu warung ibu pengen pindah, ya udah akhirnya ngalah gitu kan, gudang motor dinaikin ke atas. Oh ya, ini untuk hari berikutnya, ini jatuhnya hari Minggu ya, malam saya udah terlanjur lelah. Sebenarnya udah malam tuh udah sehidup gitu. Ini saya coba ngetes supaya kopling buat jumping masih aman nih gitu kan, cuman karena sok depannya diceperin dulu mau mandi ya nggak nyaman kalau buat saya ya. PR-nya ya sok ya baru yang kelihatan. Body
Ini saya coba bersihin dulu ya dari debu-debunya. Nggak enak buat ke hidung, debu ini udah 10 tahun nempel mungkin ya, enggak ada, mungkin 2 tahunan ya. Terakhir mandi kan kemarin pakai juga, cuma katanya nggak enak. Untuk mesinnya ya, jadi untuk saat ini yang baru hanya ngerapihin tangki ya, baiknya ya diganti gitu atau di black ulang gitu kan, di black ulang, di amplasin untuk menghindarin karatnya ya, yang baru kelihatan ya, sama blok bau tanemnya ya enaknya diganti juga, naikin jadi 12 ya biar gigitnya lumayan. Untuk sementara ya baru itu aja yang baru kecek. Emang awalnya cuma hanya sekedar hidup doang gitu ya, hanya sekedar hidup dulu ya. Untuk kopling kemarin sih infonya suka ngeserot gitu kan ya, cuman belum sempat saya coba nih kan ya. Mungkin ngeserot itu banyak faktor juga ya, mungkin olinya kurang juga apa, tapi semenjak malam saya isiin oli ya nggak kedengeran tuh bunyi ngeserot gitu kan ya. Saya belum pakai jalan jadi belum tahu lagi nih apa emang harus dibongkar koplingnya, dicek bertahap ya sobat ya. Mungkin minggu depan kita cek lagi ya. Untuk minggu ini ya adalah hanya sekedar hidup, coba tes jalan, cuci dulu ya, rapihin biar kelihatan warnanya. Kalau kemarin kayak abis nemu apa ya, nemu loakan harta karun kalau sekarang ya. Orang aja kemarin pada ngeliatin pas nyetepin, itu motor. Kalau yang ngerti ya mungkin wih gitu kan, nemu harta karun nih ya, padahal ya emang punyanya. Udah lama ngejogrok. Nah, ini episode terakhir ya, video terakhir ya untuk pengetesan. Saya mau nyoba jalanin, dan ini termasuk udah berapa puluh, 5 tahun lebih kayaknya terakhir ngetes Vespa ya. Sebentar juga tinggal Vespan, jalan ke Setu, pulang udah gitu kan, besok-besokannya udah dipotong-potongin lagi tuh, jadi dimuseumin lagi ya. Nah ini udah lama nih saya nggak ngetes naik Vespa lagi ya, ditemenin si Bontot. Nah jadi nggak kelihatan ya jalan. Untuk power sih masih aman nih kayaknya, ntar kita tes tanjakan ya. Power aman, cuman kopling kurang narik nih. Rem udah lumayan, kita coba tarik lagi. Kopling kurang narik, apa emang platnya udah menipis atau pernya udah lemah ya. Akhirnya besok mungkin bakal kita cek. Nah ini tanjakan lumayan tinggi nih,
maonin aja gigi 1, harusnya gigi 2 juga kalau ada ancang-ancang tidak dapat ini, berhubung tadi nggak dapat ancang-ancang belum pegang ya, gigi 1 dan kuping juga masih kalau buat saya sih lemah ini ya, kayaknya sih enteng gitu untuk dicengkram, tapi kalau buat jengat-jengatnya sih menurut saya kurang. Takutnya kalau makin tarik ngelos dianya, pas saat kita starter gitu kan, engkol selip dia karena terlalu neken ya. Kemungkinan dari per sama plat nih, ntar coba kita bongkar ya, tapi next minggu depan ya, kalau ada waktu juga. Itu juga ya, sementara ya hanya ini aja ya sobat pop ya, motor juga nggak jauh-jauh ya, bensin hanya lebih dari nggak lebih dari setengah liter ini kemarin saya nyedot di Mio. Nanti kita review lagi kekurangannya apa lagi ya. Tapi untuk mesin power di kompresi masih lumayan gitu, cuman itu masih belum yakin kalau belum diganti gitu kan bau tanamnya. Akhirnya nyampe juga rumah ya sobat pop. Untuk pengetesan ya nggak jauh-jauh juga ya, karena emang bensinnya dikit. Dan untuk perbaikan hanya sekedar hidup motor Om Andi ya, saya akhiri sampai di sini sobat pop ya. Dukung terus channel ini ya, bantu like dan subscribe. Saya ucapkan ya sekian dan terima kasih.